Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan melanjutkan presentasi dari minggu kemarin tentang materi yang sama, yaitu proses sinkronisasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Saifuddin, NPM 19081010011. Nama saya Eriansyah Yusuf Sandana, NPM 190810100060. Nama saya Ilham Ainur Hidana, NPM 1908101099. Nama saya Thomas Hendro, NPM 190810101165. Ya, yang pertama ada semapur. Semapur sendiri adalah sebuah variabel bertipe integer yang selain saat inisialisasinya hanya dapat diakses melalui dua operasi standar, yaitu increment dan decrement. Konsep semapur ini diajukan pertama kali oleh Edgar Dijkstra pada tahun 1967, dan semapur ini digunakan untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi secara umum. Jenis-jenis semapur. Yang pertama ada binary semapur. Semapur ini hanya memiliki nilai 1 atau 0. Sering juga disebut sebagai semapur primitif. Yang kedua ada counting semapur. Semapur ini memiliki nilai 0,01 serta integer lainnya. Banyak sistem operasi yang tidak secara langsung mengimplementasikan semapur ini, tetapi dengan memanfaatkan binary semapur. Dan keuntungan dari semapur yaitu yang pertama, penanganan masalah sinkronisasi dengan semapur umumnya rapi dan teratur, sehingga mudah untuk dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, semapur diimplementasikan dalam hardcode sehingga penggunaannya bersifat portable. Dan materi kedua yaitu masalah-masalah klasik sinkronisasi. Untuk mengimplementasikan permasalahan dalam sinkronisasi dapat menggunakan model yang digunakan untuk permasalahan bounded buffer, reader waiter, dan Dehning Pishoper. Rincian penjelasannya seperti berikut. Untuk bounded buffer problem yaitu masalah yang menjelaskan dua proses, yaitu produsen dan konsumen. Yang berbagi umum, tetap ukuran buffer digunakan sebagai antrian. Nah, tugas produsen adalah untuk menghasilkan data dan dimasukkan ke dalam buffer, dan mulai lagi. Pada saat bersamaan, konsumen mengkonsumsi data, yaitu mengeluarkannya dari buffer, satu bagian pada suatu waktu. Yang menjadi pokok pembahasan utama dalam masalah bounded buffer ini adalah bagaimana jika ada dua proses berbeda yang berusaha mengakses buffer tersebut. Dan yang kedua yaitu reader and writer problem. Ini adalah salah satu masalah sinkronisasi klasik yang sering digunakan untuk mendiskusikan dan membandingkan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi. Secara singkatnya, masalah ini terjadi ketika ada beberapa pembaca dan penulis ingin mengakses suatu berkas pada saat bersamaan. Dan yang ketiga yaitu Dehning Philosopher Problem. Ini merupakan permasalahan yang digambarkan dengan terdapat 5 filosof yang akan makan. Di sana disediakan 5 sumpit. Jika filosof lapar, ia akan mengambil 2 sumpit yaitu di tangan kanan dan tangan kiri. Namun ada kalanya hanya diambil sumpit 1. Jika ada filosof yang mengambil 2 sumpit, maka ada filosof yang harus menunggu sampai sumpit tersebut diletakkan. Hal ini yang dapat diimplementasikan dengan wait and signal. Ya, selanjutnya yakni monitor. Monitor adalah kumpulan prosedur, variabel, dan struktur data di satu modul. Proses dapat memanggil prosedur-prosedur sesuai dengan keinginan, tetapi tidak dapat mengakses struktur data internal secara langsung. Hanya bisa melalui prosedur-prosedur yang dijalankan monitor untuk mengakses struktur internal tersebut. Monitor di sini menyediakan fasilitas mutual exclusion
saat memaksakan disiplin hanya satu proses pada satu saat yang berjalan pada monitor, jika data pada monitor merepresentasikan sumber daya, maka monitor tersebut menyediakan fasilitas mutual exclusion dalam mengakses sumber daya itu. Beberapa properti dari monitor antara lain, yang pertama, variabel-variabel data lokal hanya dapat diakses oleh prosedur-prosedur dalam monitor. Yang kedua, hanya satu proses yang dapat aktif di monitor pada satu saat. Yang ketiga, cara agar proses yang tidak dapat berlangsung di blok dengan cara menambahkan variabel-variabel kondisi, yaitu wait dan signal. Yang keempat, ada versi Huare, yakni setelah sinyal membangunkan proses baru agar berjalan dan menunda proses lain. Dan yang terakhir ada versi Brin-Hansen, yakni setelah melakukan sinyal, proses segera keluar dari monitor. Ya, yang selanjutnya yaitu sinkronisasi examples atau contoh dari sinkronisasi. Dalam sinkronisasi ini terdapat dua proses, yaitu sinkronisasi pada Solaris 2 dan sinkronisasi pada Windows 2000. Pertama, sinkronisasi pada Solaris 2. Pada sinkronisasi ini diimplementasikan dengan menggunakan berbagai kunci untuk mendukung sistem multitasking, multithreading, dan multiprocessing. Solaris 2 efisiensi dalam sistem pada saat proteksi data dari kode segmen yang pendek. Selain itu, juga Solaris 2 menggunakan variabel kondisi dan kunci reader-writer apabila kode segmen lebih panjang memerlukan akses ke data. Solaris 2 juga menggunakan style untuk mengurutkan daftar thread yang menunggu untuk memperoleh baik adaptif mutex atau kunci reader-writer. Untuk sinkronisasi yang kedua yaitu sinkronisasi pada Windows 2000. Untuk sinkronisasi ini diimplementasikan menggunakan interrupt mask untuk memproteksi akses ke sumber daya global pada sistem uniprosesor atau sistem multiprosesor menggunakan spinlock. Selain itu, Windows 2000 juga menyediakan dispatcher object yang berfungsi sebagai mutual exclusion dan simapur. Dispatcher object juga menyediakan event yang berfungsi sebagai variabel kondisi. Nah, yang terakhir ada alternative approaches atau pendekatan alternatif. Dengan munculnya sistem multithread, tekanan meningkat untuk mengembangkan aplikasi multithread yang memanfaatkan banyak pemrosesan. Namun aplikasi multithread memberikan peningkatan risiko kondisi balapan atau kebuntuan. Teknik seperti kunci, mutex, semapur, dan monitor telah digunakan untuk mengatasi masalah ini. Tapi dengan meningkatnya jumlah inti pemrosesan, aplikasi multithread yang bebas dari kondisi balapan dan jalan buntu menjadi semakin sulit. Nah, di sini digunakanlah memori transaksional. Memori transaksional adalah urutan operasi baca tulis memori yang atomik. Memori transaksional mencoba untuk menyederhanakan pemrograman konkuren dengan mengizinkan sekelompok instruksi, pemuatan, dan penyimpanan untuk dieksekusi secara atomik. Sistem memori transaksional menyediakan abstraksi tingkat tinggi sebagai alternatif sinkronisasi UTAS tingkat rendah. Abstraksi ini memungkinkan koordinasi antara pembacaan dan penulisan data secara bersamaan dalam sistem paralel. Dan ini adalah gambar dari atomicity antara dua transaksi paralel dengan konflik. Ya, sekian presentasi dari kelompok 10. Kami mewakili kelompok 10 apabila ada kesalahan, meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.